Halo gengs, selamat datang di Zona Donghua Channel. Kali ini Mimin akan membahas tentang Battle Truck di Heaven Season 5. Buat kalian yang baru join, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar selalu update konten-konten terbaru dari Mimin tentunya. Oke, gak usah lama-lama, langsung aja kita ke spoilernya. Enjoy! Yao Lao tersenyum melihat ekspresi terkejut ketiga Xiao Yan. Ia melambaikan tangan dan berkata, "Ayo masuk." Xiao Yan dan dua orang lainnya mengangguk ketika mendengar saran Yao Lao. Tubuh mereka bergerak, dan mereka bergegas menuju gunung pasir yang menjulang tinggi. Mereka muncul di depan lubang hitam spasial dalam beberapa kilatan. Sesekali ada beberapa sosok yang bergegas ketika mereka berempat tiba. Mata mereka berhenti pada kelompok Xiao Yan sebelum melirik Jailin dan dokter peri kecil. Mereka yang bisa datang ke tempat ini bukanlah orang bodoh. Mereka jelas tahu tipe orang seperti apa yang akan datang. Karena itu, jarang ada orang bodoh yang sengaja maju dan mencari masalah. Yao Lao mengabaikan tatapan-tatapan ini. Ia melangkah menembus udara kosong dan memasuki lubang hitam spasial. Kelompok Xiao Yan mengikutinya dari dekat. Ketiganya merasakan kekuatan luar biasa menyapu mereka ketika memasuki lubang hitam spasial. Kekuatan ini tidak berniat jahat. Sebaliknya, seolah-olah sedang menyelidiki. Segalanya berubah gelap sesaat di depan kelompok Xiao Yan setelah mereka memasuki lubang hitam. Tak lama kemudian, cahaya dan suara mulai bermunculan. Mereka mengedipkan mata. Dunia di depan mereka telah berubah menjadi kota kecil. Ketika mata melirik langit kota kecil itu, langit tampak kelabu. Riak spasial yang liar dan dahsyat terpancar samar-samar. Ini adalah kota luar angkasa, lokasi tempat pameran dagang luar angkasa diadakan, meskipun tempat ini tidak seluas alam Gu. Tempat ini cukup besar untuk digunakan sebagai lokasi perdagangan. Yao Lao melihat ke arah jalan yang ramai dan tertawa. Xiao Yan dan dua lainnya mengangguk. Mampu menciptakan sebuah wilayah sebagai lokasi perdagangan adalah hal yang luar biasa. Meskipun wilayah ini tidak besar, itu bukanlah sesuatu yang bisa diciptakan oleh orang biasa. Ayo kita jelajahi secara acak dulu. Tidak ada produk berkualitas rendah di sini. Semuanya barang langka. Yao Lao tertawa. Setelah itu, ia melangkah menuju sebuah jalan. Rombongan Xiao Yan mengikutinya dengan wajah penasaran. Mata mereka terus mengamati sekeliling. Panggung batu hijau memenuhi kedua sisi jalan. Benda-benda seperti gulungan, botol giok, senjata, dan inti monster telah diletakkan di atasnya. Cahaya redup terpancar dari benda-benda ini, menandakan bahwa benda-benda ini bukanlah benda biasa. Beberapa sosok manusia duduk di belakang panggung batu, dan semua orang ini memancarkan aura yang kuat. Jelas, mereka bukanlah orang yang mudah tersinggung. Tendangan setan bumi. Keterampilan Do tingkat tinggi kelas D. Keterampilan misterius hebat, metode Ki kelas tinggi. Pil transformasi tubuh. Pil obat tingkat 7 yang sangat bermutu. Ginseng spiritual berdarah berusia 10.000 tahun. Berbagai benda berkilauan terus memasuki pandangan Xiao Yan. Sementara matanya terus bergerak ke sana kemari. Kelangkaan beberapa benda itu membangkitkan kegembiraan di hati Xiao Yan, meskipun ia tampak tenang. Mata cantik Jailin dan dokter peri kecil di sampingnya juga memancarkan kilauan yang tak biasa. Serum roh inti bumi. Pil obat yang dimurnikannya dapat menarik petir pil 6 warna. Mata Xiao Yan menyapu ramuan obat yang memancarkan energi yang mengejutkan. Ia menghirup udara dingin dengan lembut. Tak disangka, benda seperti itu juga ada di tempat ini. Jalan itu tidak panjang, hanya beberapa ratus meter. Ketika Xiao Yan menyadari bahwa mereka telah sampai di ujung, ia akhirnya mengalihkan pandangannya karena merasa belum sepenuhnya puas.
Wajahnya tertegun. Di jalan ini saja, ada lebih dari 10 barang yang ia minati. Meskipun Xiaoyan tertarik, barang-barang itu tidak terlalu berguna baginya. Karena itu, setelah beberapa pertanyaan singkat, Xiaoyan memutuskan untuk tidak menukarnya. Nilai barang-barang yang ingin ditukar oleh orang-orang tua licik ini tidak kalah dengan barang-barang yang mereka jual. Xiaoyan mendesah pelan, agak menyesal. Ia baru saja menarik Cailin ke bagian kota yang lebih dalam ketika menyadari Cailin tiba-tiba terdiam. Ia langsung terkejut. Ia melihat ke arah tatapan Cailin. Ada batu 7 warna di sana. Batu ini berukuran sekitar setengah kepalan tangan. Ada 7 garis yang sangat jelas di atasnya, dan energi khusus samar-samar terpancar darinya. Batu asal 7 warna? Alis Xiaoyan sedikit berkedut. Ia tiba-tiba menyadari sesuatu secara diam-diam ketika mengenali benda ini. Batu asal 7 warna yang disebut-sebut ini adalah batu spiritual yang bermutasi. Batu ini memiliki hubungan unik dengan ular piton penelan surga 7 warna. Konon, batu asal 7 warna hampir tidak akan pernah muncul di tempat ular piton penelan surga 7 warna mati. Batu asal 7 warna telah menyerap darah ular piton penelan surga untuk menciptakan energi unik. Energi ini berfungsi sebagai nutrisi bagi ular piton penelan surga 7 warna. Pantas saja Cailin berhenti karenanya. Xiaoyan melangkah maju perlahan. Matanya melirik ke belakang panggung batu. Seorang lelaki tua keriput duduk lemah di sana. Ia tidak menyapa rombongan Xiaoyan yang telah berhenti di depan panggung batu. Tuan tua ini, bolehkah aku tahu apa yang kau inginkan sebagai imbalan atas batu asal 7 warna ini? Xiaoyan tidak mempermasalahkan sikap lelaki tua itu saat ia tersenyum tipis dan bertanya. Pria tua kurus itu akhirnya mengangkat matanya setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Ia perlahan berkata, 2 pil obat tingkat 8 dengan setidaknya 3 warna pil lightning. Kelihatannya agak mahal, ya. Tangan Xiaoyan mengusap batu asal 7 warna. Benda ini mungkin langka, tapi tidak selangka itu. Lebih penting lagi, nilainya terbatas. Batu ini hanya berguna untuk ular piton penelan langit 7 warna. Tidak ada gunanya bagi orang lain untuk mendapatkannya. Karena itu, nilainya tidak setara dengan 2 pil obat tingkat 8 dengan 3 warna atau lebih petir pil. Yao Lao menyilangkan tangan dan berdiri di sampingnya. Ia tidak menyela. Ia hanya tersenyum melihat Xiaoyan menawar dengan lelaki tua kurus itu. Jangan tukar kalau menurutmu mahal. Pria tua kurus itu memutar matanya dengan penuh karakter. Nada bicaranya tidak memperlakukan Xiaoyan sebagai pelanggan. Xiaoyan hanya bisa memutar bola matanya, tetapi ia tidak sampai pada tahap hampir meledak amarah. Jika ia tidak memiliki kesabaran ini, ia tidak akan sanggup menanggung latihan pahit itu. Saat Xiaoyan berencana melanjutkan tawar-menawar dengan pihak lain, Cailin di sampingnya tiba-tiba meraih tangan Xiaoyan. Jarinya yang agak dingin namun halus dengan lembut menuliskan sebuah kata di telapak tangan Xiaoyan. Beli. Xiaoyan sedikit terkejut oleh Cailin. Ia mengerti bahwa Cailin bukanlah wanita bodoh. Lagi pula, batu asal 7 warna mungkin langka, tetapi bukan sesuatu yang harus ia miliki dengan cara apapun, namun ia tetap bersikeras. Ia bahkan diam-diam menyampaikan pesan seperti itu kepada Xiaoyan. Jika demikian, ada baiknya membahas masalah ini. Meskipun Xiaoyan telah menerima pesan Cailin, ia tidak langsung mengubah ucapannya. Ia terus bernegosiasi dengan pria tua kurus itu. Saat Xiaoyan sedikit kesal, ia melempar botol giok dan mengambil batu asal 7 warna sebelum berbalik dan pergi bersama Cailin.
Pria tua kurus itu terkejut melihat Xiao Yan yang lincah berdagang. Ia meraih botol giok di depannya dan memeriksa isinya, merasa sedikit terkejut. Sesaat kemudian, ia mengerutkan kening dan melihat ke arah punggung kelompok Xiao Yan yang menghilang di kejauhan. Ia merasa ada sesuatu yang salah di hatinya, tetapi tidak mengerti mengapa. Sialan, apa aku yang dulu salah mengidentifikasinya? Tapi itu jelas batu asal 7 warna. Ada apa dengan orang itu? Gumam lelaki tua kurus itu ragu-ragu. Namun, tak seorang pun di sana yang bisa menghilangkan keraguannya. Setelah meraih batu asal 7 warna, rombongan Xiao Yan segera menghilang dari pandangan lelaki tua itu. Baru setelah mengambil satu giliran, Xiao Yan berhenti. Ia menyerahkan batu asal 7 warna kepada Cailin dan bertanya, apakah ada yang salah dengan batu ini? Yao Lao dan dokter peri kecil di sampingnya terkejut menunggu penjelasan Cailin. Mereka segera memeriksa batu asal 7 warna, tetapi tidak menemukan perbedaan. Cailin menerima batu asal 7 warna. Senyum tersungging di wajahnya yang dingin saat ia berkata, orang biasa hanya tahu bahwa tempat di mana ular piton penelan langit 7 warna mati memiliki peluang untuk membentuk batu asal 7 warna. Namun, mereka tidak menyadari bahwa jika 100 atau lebih ular piton penelan langit 7 warna mati di tempat yang sama, ada kemungkinan batu asal 8 warna atau bahkan 9 warna akan terbentuk. Tetapi pada dasarnya mustahil bagi 100 ular piton penelan langit 7 warna untuk mati di tempat yang sama. Oleh karena itu, orang biasa hanya mengetahui batu asal 7 warna. Bukan batu 8 atau 9 warna. Puncak sejati ular sanca penelan langit 7 warna tidak dikenal dengan nama ini. Melainkan, ia disebut ular sanca penelan langit 9 warna. Tetapi hanya leluhur ular sanca penelan langit dengan garis keturunan terkaya yang dapat mencapai tingkat itu. Ini adalah ingatan yang diwarisi dari garis keturunan ular sanca penelan langit. Orang biasa, bahkan orang sepertimu, tidak mengetahui hal ini. Mendengar kata-kata ini, Xiao Yan tak hanya terkejut, bahkan Yao Lao pun sedikit tercengang. Jelas. Mereka belum pernah mendengar rahasia ini. Pantas saja hanya kau yang bisa mengenalinya. Xiao Yan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Ia bertanya dengan rasa ingin tahu, kalau begitu, apakah batu asal ini 8 atau 9 warna? Kuku Cailin melukai jarinya. Setetes darah menetes di batu asal. Terlihat garis yang bergerak perlahan muncul di belakang garis ketujuh pada permukaan batu yang halus itu. Untuk melihat berapa banyak warna yang dimiliki batu asal ini, seseorang harus menggunakan darah ular piton penelan surga 7 warna. Batu asal 8 warna. Xiao Yan merasa sedikit iba saat melihat ini. Jika ini adalah batu asal 9 warna, Cailin pasti akan mendapatkan banyak keuntungan kali ini. Tentu saja, ia sadar bahwa ini hanyalah keserakahannya sendiri. 8 warna saja sudah cukup. Jika digunakan dengan benar, kekuatan Cailin akan meningkat secara signifikan. Batu 8 warna mungkin berbeda satu warna dengan batu 7 warna, tetapi energi yang terkandung di dalamnya sangat berbeda. Kalau orang tua itu tahu, kemungkinan besar dia akan muntah darah. Yao Lao tersenyum. Tak disangka mereka akan mendapatkan keuntungan sebesar itu setelah baru saja tiba di pameran perdagangan spasial. Ayo pergi, aku akan membawa kalian semua untuk melihat harta karun sejati. Apa yang kita butuhkan juga ada di sana. Yao Lao melambaikan tangannya. Setelah itu, ia berbalik dan berjalan ke sisi jalan. Xiao Yan dan dokter peri kecil segera menyusul. Akhirnya,
Cailin menggosok batu asal 8 warna di tangannya sebelum memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan. Ia tidak menyadari garis yang sangat kecil yang diam-diam muncul di belakang garis ke-8 ketika ia memasukkan batu asal. Kota luar angkasa tidak terlalu besar. Kota itu hanya terdiri dari beberapa jalan kuno yang saling bersilangan, dan ada banyak orang di kota kecil ini. Terlebih lagi, mereka semua adalah individu yang sangat kuat. Mereka semua adalah pakar tingkat atas di dunia luar, sementara di sini mereka hanyalah orang biasa. Xiao Yan dan 2 orang lainnya mengikuti Yao Lao saat mereka berjalan melintasi beberapa jalan kuno. Mereka tidak berhenti di tengah jalan karena benda-benda berkilauan di kedua sisi. Mereka bergegas ke tujuan mereka sebelum akhirnya berhenti di ujung jalan. Tujuan mereka adalah di tepi kota luar angkasa. Suasana di sekitarnya telah menjadi sangat kosong dan tak lagi seramai sebelumnya. Sebuah bangunan kuno berdiri di sana, memancarkan nuansa yang sangat tua. Seolah-olah bangunan itu telah berdiri di sana selamanya, membuat orang takut untuk menyentuhnya. 2 lelaki tua berjubah abu-abu tanpa ekspresi berdiri di luar gedung. Keduanya berdiri tanpa bergerak, tampak seperti patung. Namun, masih ada fluktuasi doqi yang kuat yang samar-samar menyebar di sekitar tubuh mereka, membuat orang merasa takjub. Hanya 2 penjaga pintu ini saja yang telah mencapai level Douzun bintang 6. Seorang ahli setingkat itu akan diperlakukan sebagai VIP bahkan di Sekte Langit Mendalam atau Paviliun Bintang Jatuh saat ini. Dari sini, orang dapat mengetahui standar tinggi pameran dagang spasial ini. Paviliun harta karun kuno ini bukanlah tempat yang bisa dimasuki sembarang orang. Seseorang harus mendapatkan undangan dari 3 sekte besar untuk masuk. Mendapatkan undangan ini tidak semudah yang dibayangkan. Yao Lao tersenyum. Kecuali seseorang adalah seorang ahli atau faksi yang layak dipercaya oleh 3 sekte besar penyelenggara pameran dagang spasial, seseorang tidak akan bisa mendapatkan undangan ini. Yao Lao bisa dianggap sebagai pelindung lama. Tentu saja, tidak terlalu sulit baginya untuk mendapatkan undangan. Ketiga Xiao Yan mengangguk pelan. Tidak sembarang orang bisa datang ke sini. Yao Lao berjalan menuju pintu setelah kata-katanya terdengar. Ia menjentikkan jarinya dan cahaya merah melesat keluar dari lengan bajunya menuju kedua lelaki tua itu. Salah satu lelaki tua itu meraihnya, dan cahaya merah itu berubah menjadi kartu undangan berwarna merah menyala. Selamat datang. Para lelaki tua tanpa ekspresi itu menunjukkan perubahan ketika mereka menerima cahaya merah. Mata mereka yang keruh melirik kelompok Yao Lao sebelum membungkuk. Salah satu dari mereka melambaikan lengan bajunya dan 4 cahaya hitam melesat ke arah kelompok Xiao Yan. Setelah itu, cahaya itu tetap melayang di depan mereka. Cahaya itu ternyata adalah doupeng hitam pekat. Kebanyakan orang yang memasuki tempat ini menyembunyikan identitas mereka. Lagi pula, seseorang tidak memamerkan kekayaannya. Doupeng ini dibuat khusus oleh 3 sekte besar. Doupeng ini dapat mencegah orang lain menyelidiki. Yao Lao tersenyum sambil menjelaskan. Ia segera mengenakan doupeng yang menyembunyikan seluruh tubuhnya. Kelompok Xiao Yan juga mengenakannya. Ayo pergi. Yao Lao tersenyum. Setelah itu, ia memimpin jalan menuju paviliun yang dipenuhi aura kuno. Rombongan Xiao Yan mengikutinya dari belakang. Mata Xiao Yan menyapu sekeliling saat langkah kaki mereka memasuki paviliun kuno ini. Bangunan itu remang-remang dan tampak biasa saja. Tidak ada yang istimewa, juga tidak ada kesan berharga. 4 tamu, silakan ikuti saya. Seorang lelaki tua berjubah abu-abu berjalan cepat sementara Xiao Yan mengamati sekelilingnya.
Ia memberitahu mereka dengan lembut sebelum berjalan ke bagian terdalam gedung yang remang-remang itu. Yao Lao tidak berkata apa-apa saat mengikutinya. Ia sangat familiar dengan sekelilingnya. Trio di belakangnya pun segera menyusul. Rombongan itu berjalan melewati beberapa koridor gedung selama beberapa menit. Akhirnya, mereka berhenti di depan sebuah pintu perunggu besar. Pria tua itu juga menghentikan langkahnya dan menangkupkan tangannya ke arah Yao Lao. Ia tidak mengatakan apapun yang tidak perlu saat ia pergi dengan tenang. "Ini tujuan kita," Yao Lao berkata dengan lembut. Setelah itu, ia perlahan mendorong pintu perunggu kuno itu. Cahaya redup memancar dari dalam, tetapi Yao Lao tidak menghindarinya. Ia malah melangkah masuk. Ketiga Xiao Yan mengikutinya melewati pintu perunggu. Mata Xiao Yan menyipit, dan setelah cahaya yang menyilaukan itu menghilang, sebuah aula kuno berukuran setengah stadion muncul di depan mata mereka. Bagian dalam aula kuno itu dipenuhi banyak kursi batu. Saat ini, banyak sosok sudah duduk. Dan wajah mereka juga disembunyikan oleh seorang dou penghitam seperti kelompok Xiao Yan. Tidak ada yang bisa mengetahui identitas mereka. Masuknya rombongan Xiao Yan menarik perhatian beberapa mata. Tetapi mata-mata itu segera beralih. Xiao Yan masih merasakan beberapa mata diam-diam mengamati mereka. Sepertinya mereka berencana mengungkap identitas mereka melalui sebuah celah. Yao Lao tidak menanggapi tatapan ingin tahu itu. Ia berjalan ke tempat yang agak sepi dan duduk di kursi. Ia melambaikan lengan bajunya, dan pemandangan di sekitarnya pun terdistorsi. Ada banyak ahli yang hadir. Kita harus berhati-hati, kalau tidak, percakapan kita bisa ketahuan oleh mereka. Yao Lao menjelaskan dengan samar. Xiao Yan mengangguk ketika mendengar ini. Matanya mengamati sekelilingnya. Ia menemukan cukup banyak jejak spasial di beberapa tempat lain. Jelas, orang-orang lain yang hadir cukup berhati-hati. Mari kita tunggu dengan tenang dulu. Transaksi di tempat ini kemungkinan akan segera dimulai. Yao Lao berbicara pelan sebelum terdiam. Xiao Yan bisa merasakan Yao Lao tampak sedang mengamati aula secara perlahan saat ini. Sepertinya ia ingin mengetahui latar belakang orang-orang ini. Xiao Yan tentu saja tidak bisa banyak membantu Yao Lao dalam hal penyelidikan semacam itu. Dengan kekuatan Douzun bintang ke-8-nya, ia mungkin dianggap sangat kuat di dunia luar, tetapi setidaknya ada 10 orang di ruangan ini yang bisa melampauinya. Ditambah lagi, ia terlalu malas untuk mengamati ruangan. Kalau tidak, ia mungkin akan menarik masalah yang tidak perlu. Sementara Yao Lao menyelidiki, yang lain tetap diam selama 2 jam berlalu dengan tenang. Beberapa sosok mengenakan dou penghitam memasuki aula selama 2 jam tersebut. Sekilas pandang menunjukkan bahwa ada lebih dari 100 orang yang hadir. Hah, Yao Lao di sampingnya mendesah pelan sementara Xiao Yan menunggu dengan bosan. Baru kemudian Xiao Yan menoleh dan bertanya dengan lembut, "Apakah kau berhasil menemukan sesuatu?" "Haha, ada beberapa kemajuan. Sepertinya beberapa orang yang dikenal telah datang." Yao Lao tersenyum, tetapi dia tidak mengungkapkan siapa orang-orang yang dikenalnya ini. Jadi Xiao Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dentang. Suara gong yang jelas tiba-tiba terdengar di aula kuno yang sunyi ini sementara Xiao Yan merasa tak berdaya. Dan seorang lelaki tua berambut putih dan berjanggut putih, yang tampak seperti orang sekarat, perlahan muncul di depan mata semua orang dari ruang terdistorsi. Xiao Yan mengerutkan kening di bawah dou peng ketika ia menemukan lelaki tua berambut putih itu. Berdasarkan indranya, lelaki tua setengah mati ini cukup menakutkan. Fluktuasi aneh yang hanya dimiliki Dou Seng elit samar-samar muncul di sekitarnya.
9 puncak perubahan Douzun, ya. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Pria tua berambut putih ini sepertinya sudah setengah kaki berada di kelas Banseng. Jika Douqi di dalam tubuhnya ditekan sekali lagi, ia akan mengalami transformasi yang memungkinkannya naik ke Banseng. Ini adalah kepala gunung dari Gunung Harta Karun Refleksi, Patua Baosan. Dia telah melihat harta karun yang tak terbayangkan jumlahnya sepanjang hidupnya dan memiliki mata yang sangat tajam. Saat pertama kali aku bertemu dengannya saat itu, dia sudah menjadi ahli yang terkenal di seluruh dataran tengah. Dia yang sekarang telah menjadi Douzun puncak 9 perubahan. Dia hanya berjarak dekat dari seorang Banseng. Suara lembut Yao Lao terdengar di telinga ketiga Xiao Yan. 9 puncak perubahan Douzun. Cailin dan dokter peri kecil menunjukkan ekspresi muram di wajah mereka ketika mendengar kata-kata ini, terutama Cailin. Hatinya sedikit terguncang. Dataran tengah memang layak menjadi daerah dengan standar tertinggi di benua Douqi. Jika seorang ahli seperti itu datang ke bagian barat laut benua, ahli itu pasti akan berada di puncak. Tetapi ia muncul untuk menjadi tuan rumah pameran dagang. Tentu saja, ini bukan pameran dagang biasa. Haha, ini pameran dagang spasial lagi. Apa kabar semuanya? Pak Tua Baosan menyapukan pandangannya ke seluruh aula besar. Suaranya yang tua menggema di telinga semua orang. Tetapi tak seorang pun yang hadir menanggapi sapaannya. Suasana aula masih terasa aneh dan sunyi. Pak Tua Baosan juga tidak peduli dengan reaksi ini. Ini bukan pertama kalinya ia mengalami hal ini. Ia melambaikan lengan bajunya dan ruang di sekitarnya perlahan terdistorsi. Seolah-olah sebuah penjara spasial telah mengelilingi Pak Tua Baosan. Aturan lama masih berlaku. Semua orang tidak perlu terlalu mempermasalahkannya. Pak Tua Baosan tersenyum setelah melakukan ini. Setelah itu, ia berdiri di panggung lelang di depan, terbatuk, dan berkata, "Hampir semua orang ada di sini. Kalau begitu, saya tidak akan mengatakan hal yang tidak perlu. Mari kita mulai pameran dagang ini." Setelah kalimat terakhir Pak Tua Baosan terdengar, semua tatapan di aula besar langsung tertuju padanya. Ada sedikit rasa antisipasi dan kegembiraan yang samar-samar. Semua orang tahu bahwa barang-barang yang ditawarkan di pameran dagang ini luar biasa. Selanjutnya, kami akan mulai melelang objek pertama dari pameran perdagangan spasial ini. Tangan Pak Tua Baosan mengusap ruang kosong di depannya dari dalam dinding ruangnya yang terdistorsi. Sepasang sayap tulang putih pekat muncul di depan mata semua orang. Suara samar petir angin terpancar dari sayap kuno itu. Sayap iblis Phoenix. Xiao Yan terkejut ketika melihat sepasang sayap tulang yang familiar ini. Ekspresinya langsung berubah sedikit aneh. Ia selalu mendengar bahwa suku Phoenix iblis surga sangat menghargai mayat dan garis keturunan anggota suku mereka. Siapapun yang berani mengambil mayat akan dikepung dan diserang oleh suku Phoenix iblis surga. Karena itu, ia selalu takut memperlihatkan sayap Phoenix surga padanya. Tak disangka, barang pertama yang dijual di pameran dagang spasial ini adalah sayap-sayap ini. Sepertinya suku Phoenix iblis surga telah menerima banyak serangan mendadak, tapi itu sudah diduga. Tubuh Phoenix iblis surga penuh dengan harta karun. Tidak aneh jika seseorang mengincar mereka. Xiao Yan bersorak dalam hati. Ia juga jelas menyadari bahwa satu-satunya balai lelang yang berani berurusan dengan sayap Phoenix iblis hanyalah pameran dagang spasial ini. Sayap Phoenix iblis, sayap Phoenix iblis surga. Semua yang hadir harus menyadari betapa langkanya sayap ini. Jika sayap ini disempurnakan menjadi jurus dou terbang, tak seorang pun dengan level yang sama akan mampu mengejarmu dalam hal kecepatan.
Sayap ini wajib dimiliki untuk membunuh orang lain atau melarikan diri. Pak Tua Baosan tersenyum saat berbicara. Kata-katanya jelas menunjukkan bahwa ia tidak takut menyinggung Phoenix Iblis Surga. Pemilik sayap Demon Phoenix ini ingin menukarnya dengan pil obat tingkat 8 yang telah mengalami petir pil 4 warna. Setelah evaluasi kami, sayap Demon Phoenix ini bernilai sebesar ini. Oleh karena itu, siapapun yang tertarik dapat mulai menawar. Aula besar kembali hening setelah kata-kata Pak Tua Baosan terdengar. Xiao Yan menyilangkan tangan di depan dada. Ia menyandarkan tubuhnya di sandaran kursi dan memperhatikan semua orang dengan penuh minat. Ia sudah memiliki sepasang sayap Phoenix Iblis dan tentu saja memahami manfaatnya. Dengan mengandalkannya, Xiao Yan telah berkali-kali lolos dari tangan orang-orang yang jauh lebih kuat darinya. Namun, karena Xiao Yan sudah memilikinya, ia tidak akan memperhatikannya. Aula besar itu sunyi senyap. Tak seorang pun berbicara, tetapi Pak Tua Baosan tidak cemas. Wajahnya masih penuh senyum. Keheningan ini berlanjut selama sekitar 5 menit sebelum suara serak akhirnya berkata, "Aku menginginkannya." Mata Xiao Yan menatap ke arah asal suara itu. Ia melihat sosok manusia dalam doupeng melemparkan botol giok secara acak ke arah Pak Tua Baosan. Pak Tua Baosan menerima botol giok itu. Ia membukanya dan meliriknya sekilas sebelum tersenyum. Matanya melihat sekeliling dan bertanya, "Adakah yang bersedia menawar lebih tinggi dari ini?" Suasana hening total. Hal ini tidak mengejutkan Pak Tua Baosan. Pemilik asli sayap Phoenix Iblis ini adalah Douzun bintang 6. Lumayan juga bisa ditukar dengan pil obat pil lightning tingkat 8 4 warna. Tidak ada yang mau bersaing dengan harga yang lebih tinggi karena tidak sepadan. Pak Tua Baosan tersenyum ketika melihat tidak ada yang membuka mulut. Dengan jentikan jarinya, sayap Phoenix Iblis di depannya terbang ke arah orang yang menawar. Penawar itu mengambil sayap-sayap itu dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Transaksi ini sangat sederhana. Kedua belah pihak akan bertukar barang secara bersamaan karena barang yang mereka tukarkan semuanya sangat mahal. Tempat ini berbeda dari lelang biasa. Kecuali ada alasan khusus. Kebanyakan orang akan memilih untuk menyerah ketika barang yang mereka keluarkan jauh melebihi barang yang ingin mereka beli.